Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, dan juga para pemirsa yang menyaksikan, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman, dan pada malam hari ini kita akan memulai membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu Al-Iman bil Malaikah, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang pertama, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kita sudah bahas makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan keyakinan penuh bahwasanya pemilik, pengatur, pencipta alam semesta ini adalah Allah, dan juga Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Seluruh ibadah hendaknya kita atau wajib kita berikan hanya kepada Allah. Tidak ada ibadah yang kita palingkan kepada selain Allah. Demikian pula iman kepada Allah tidak akan terrealisasi kecuali kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang termaktub, yang tertulis, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita imani nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak dirubah maknanya. Itu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman kepada Allah tidak hanya sekedar kita mengakui bahwa pencipta alam semesta ini Tuhan, Allah, bukan hanya sekedar itu. Karena iblis pun mengakui penciptanya dan yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pun tahu, yakin, bahkan yang menghancurkan alam semesta dan mengembalikan alam semesta seperti sedia kalanya adalah Allah. Yang menghidupkan, mematikan Allah. Tapi iblis tetap dianggap sebagai makhluk yang kufur, karena dia tidak mau tunduk terhadap satu perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu perintah untuk menghormati Nabi Allah Adam, untuk sujud kepada Adam. Iblis menolak satu perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena iblis dia enggan dan sombong, maka dia pun tergolong sebagai orang-orang kafir. Padahal iblis tahu yang dihadapi adalah Tuhannya, dan Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan. Maka iman kepada Allah tidak hanya sekedar mengakui pencipta langit dan bumi ini Allah, tapi dia harus siap untuk tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dia harus mengimani semua berita-berita yang datang dari Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang kedua yang harus kita imani, yang harus kita yakini, al-iman bil malaikah. Iman kepada malaikat
Ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Apa makna iman kepada malaikat-malaikat Allah? Al-i'tiqadul jazim bi anna lillahi malaika mawjudin makhluqin min nur wa annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa annahum qa'imuna biwadha'ifihim allati amarahum Allah bil qiyam laha biha. Iman kepada malaikat al-i'tiqadul jazim, keyakinan penuh, keyakinan yang mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Mereka adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari nur, dari cahaya, dan bahwa mereka makhluk yang tidak pernah sekalipun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Maka malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang ada. Mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Dari mana Allah menciptakan mereka? Atau bahan ciptaan mereka adalah cahaya nur. Sebagaimana nanti akan kita baca di dalam hadis yang sahih yang berbicara tentang penciptaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fahum naw'un min makhluqatillahi azza wa jalla. Jadi mereka adalah satu dari banyak jenis makhluk-makhluk Allah, dan tidak benar iman seorang hamba kecuali dia berimani keberadaan malaikat-malaikat Allah dan mengimani sifat-sifat serta tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menambah, mengurangi atau mengubah-ngubahnya. Tanpa menambah itu artinya apa? Tidak menambah nama-nama malaikat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Demikian pula tidak mengurangi nama-nama yang sudah disebutkan. Demikian pula tidak melakukan tahrif, memalingkan makna dari makna yang sesungguhnya, seperti yang dilakukan para ahli filsafat. Mereka mengatakan malaikat itu bukan makhluk yang hadir, itu hanya kata kiasan. Ada di antara orang-orang yang mengatakan malaikat itu hanya kata kiasan. Mereka bukan makhluk, tapi kata kiasan yang memberikan makna kebaikan. Ini merupakan tahrif, penyimpangan terhadap makna-makna yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Dan kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, di antara para utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak membeda-bedakan, semuanya diimani. Tidak beriman kepada sebagian utusan dan mengingkari sebagian utusan yang lain. Dalam konteks malaikat, seluruh malaikat diimani. Dalam konteks Rasul, keimanan kepada Rasul, seluruh utusan Allah diimani.
Itu artinya tidak membeda-bedakan mereka. Semua utusan Allah, maka keimanan kepada mereka adalah sebuah keharusan dan kewajiban tanpa membeda-bedakan mereka. Sebagaimana orang-orang kafir yang mana mereka sebagian atau mengimani sebagian Rasul dan menolak Rasul yang lain. Mereka beriman kepada Nabi Isa, menolak kerasulan Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa, membenci Nabi Isa. Atau beriman kepada Nabi Musa dan Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Satu utusan Allah ditolak, itu sama menolak seluruh utusan-utusan Allah yang lain. Karena mereka semuanya datang dari Allah dan membawa prinsip-prinsip ajaran-ajaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula malaikat. Seluruhnya harus kita imani. Ada orang-orang Yahudi di zaman dulu yang menolak, yang membenci malaikat Jibril. Yang membenci beberapa malaikat. Maka ini termasuk penyimpangan dalam hal keimanan yang menyebabkan seseorang tidak dikatakan beriman. Iman itu adalah beriman kepada semua yang harus diimani. Itu makna dari la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Membeda-bedakan di sini bukan maknanya menyebutkan sebagian rasul lebih mulia daripada yang lain, bukan itu yang dimaksud, dan itu bukan termasuk membeda-bedakan. Seperti kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul yang paling mulia, rasul yang paling mulia di antara para rasul. Beliau adalah sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Ketika kita mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tuannya para rasul, bukan berarti kita membeda-bedakan dalam pengertian yang dimaksud di dalam ayat ini. Tapi membeda-bedakan yang dilarang adalah mengimani sebagian dan tidak beriman kepada sebagian yang lain. Memuliakan sebagian rasul dan membenci sebagian rasul. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari yang lain, itu bukan membeda-bedakan, tapi itu bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena yang meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menyatakan bahwa beliau adalah Sayyid waladi Adam adalah beliau sendiri, tentunya melalui bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Orang beriman itu sikapnya mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jadikan prinsip ini dalam menerima seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ayat, datang hadis, ucapkan sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna. Orang beriman, kami dengar dan kami patuh ya Allah. Apapun yang disampaikan, cocok dengan logika kami atau tidak dengan logika kami, selama itu bersumber dari Allah, sami'na wa ata'na. Dan kami tidak berani melakukan tahrif, penyimpangan-penyimpangan makna. Kami tidak berani menolak. Karena itu bukan sikap yang benar ketika mendapatkan khabar, berita dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba Allah. Sami'na wa ata'na. Dan ma'asyiral muslimin, kalau prinsip hidup kita sami'na wa ata'na, demi Allah, umat Islam pasti jaya. Kelemahan kita
terpuruknya kita dalam pentas kehidupan di dunia ini, itu karena kita belum memiliki prinsip sami'na wa ata'na. Kita hanya sami'na saja, belum sampai ata'na. Banyak perintah-perintah Allah yang masih kita tinggalkan. Banyak ajaran-ajaran Islam yang masih kita abaikan. Kita mendengar ajaran, tapi kita terkadang pura-pura tidak mendengar. Inilah kunci kelemahan dan kunci kesuksesan kemuliaan tatkala pribadi-pribadi yang telah bersyahadat memiliki slogan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apapun perintahmu ya Allah, kami taati. Tidak ada kata tapi. Itu sikap yang benar tatkala kita mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hamba-hamba yang beriman selalu mohon ampun kepada Allah. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Dalam kehidupannya pasti melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dia pun terus memperbaiki dirinya, salah satunya dengan apa? Dengan istighfar. Dengan selalu berminta ampun kepada Allah. Ghufranak, ghufranak. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, kepadamu lah semua akan dikembalikan. Allah sebagai tempat kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita semua akan disidang di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ayat yang berbicara tentang keimanan kepada para malaikat, dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan keimanan kepada para malaikat ini bersamaan dengan keimanan terhadap yang lain. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa taala an, di mana Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman kepada Allah tapi menolak untuk beriman kepada para malaikat, atau menganggap malaikat itu bukan makhluk yang memiliki kekhususan, malaikat-malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya kata-kata kiasan, itu hanya lambang-lambang kebaikan. Itu yang dilakukan sebagian filosof, orang-orang yang berfikir dan mereka tidak tersentuh dengan wahyu. Bahkan mereka tidak melihat, tidak menjadikan wahyu sebagai sandaran. Yang menjadi sandaran mereka adalah akal fikiran mereka. Ketika akal tidak mampu menjangkau berita-berita dari langit, maka mereka pun terkadang merubah makna-makna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini berbahaya, bisa merusak keimanan. Iman itu keyakinan, kepercayaan. Silakan dipikir selama kita boleh memikirkan dalam batas-batas yang boleh difikirkan. Ada batas-batas, ada hal-hal yang tidak boleh difikirkan. Namun yang harus kita lakukan, yakin, percaya. Seperti Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa tidak boleh difikirkan? Karena akal kita tidak mampu menjangkau. Maka larangan untuk berfikir ini demi kemaslahatan kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak jatuh ke lubang kesesatan. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keimanan-keimanan yang lain.
pendekatannya bukan pendekatan logika, tapi pendekatan apa? Kepercayaan. Selama itu datang dari Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna, maka kita harus mengatakan kami percaya, kami beriman. Maka keberadaan malaikat adalah nyata berdasarkan dalil yang qat'i yang tidak boleh diragukan lagi. Karenanya mengingkari keberadaan mereka adalah kufur berdasarkan ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari satu rukun iman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada sebagian malaikat, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keyakinan tidak dia yakini, dan itu merupakan keyakinan yang dijelaskan secara qat'i. Qat'i itu jelas. Baik secara periwayatannya jelas, kalau itu sebuah hadis, maknanya jelas, dan itu menjadi kesepakatan kaum muslimin, maka tidak boleh diingkari. Pengingkaran terhadap salah satu hal yang harus diyakini, yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, ini merupakan sikap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat-malaikat Allah, kufur kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kufur kepada para rasul, kufur kepada hari akhir, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dia sangat-sangat tersesat dan dia sudah tersesat jauh dari jalan yang benar. Surat An-Nisa ayat 136. Maka orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang malaikat, tentang sifat-sifat malaikat, pekerjaan-pekerjaan malaikat, kondisi mereka, orang yang mengkaji itu akan menemukan bahwa dalil-dalil itu pada umumnya menjelaskan hubungan mereka dengan Allah, dan menjelaskan hubungan mereka dengan alam semesta, menjelaskan hubungan malaikat dengan manusia. Dan dengan cara itu Allah Azza wa Jalla mengajari kita tentang apa yang berguna untuk membersihkan akidah kita, mensucikan jiwa kita, dan meluruskan amal perbuatan kita. Adapun hakikat malaikat, bagaimana postur mereka, bagaimana detail-detail keadaan mereka, maka hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak memberitahu karena tidak berguna buat kehidupan kita. Allah hanya memberitahu informasi yang berguna bagi kehidupan kita. Ada hal-hal tentang malaikat yang hanya Allah yang tahu. Dan ini merupakan salah satu karakteristik umum akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah mencakup seluruh hakikat alam semesta dan menjelaskannya dalam batas-batas kebutuhan manusia untuk memperbaiki keadaan mereka di dunia dan di akhirat, dan dalam batas-batas jangkauan akal mereka. Jadi Allah tidak memberitahu kita tentang semua yang gaib, baik yang berkaitan dengan keagungan, sifat dan nama-namanya, maupun yang terkait dengan makhluk-makhluk yang gaib. Maka yang diberitahu oleh Allah kita imani, yang tidak diberitahu oleh Allah jangan kita menerka-nerka. Kalau kita menerka-nerka atau meyakini sesuatu tentang gaib yang tidak ada beritanya dari Allah, akhirnya kita jatuh dalam perbuatan khurafat. Kalau yang gaib itu kan di luar kemampuan panca indera kita, maka yang kita imani adalah yang memang benar, itu ada. Dari mana kita tahu benar? Dari informasi yang datang dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau informasinya dari Allah, kita imani. Allah mengatakan ada malaikat diciptakan di cahaya, kita imani.
Ada ini dan itu kita imani. Nanti hari kiamat seperti ini kita imani. Kenapa? Allah yang menyampaikan. Tapi kalau ada manusia mengatakan nanti di akhir zaman ada ini dan itu, kita tanya, mana buktinya? Dari mana Anda tahu? Saya tahu dari mimpi saya. Oh maaf, mimpi bukan dalil. Mimpi Anda bisa benar, bisa salah. Bisa dari Allah, bisa dari syaitan. Jangan menerka-nerka terhadap hal-hal yang belum terjadi. Hanya dengan apa? Dengan khayalan, mimpi dan seterusnya. Itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin sejatinya mengakui segala apa yang diinformasikan oleh Sang Pencipta, baik secara global maupun secara terperinci, dengan tidak menambah-nambahnya, tidak mengurangi dan tidak memaksakan diri untuk membahas atau mendalami apa yang tidak diinformasikan kepada kita. Ini penting, Pak. Bab-bab gaib itu imani sesuai dengan yang ada. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dan jangan membuat cerita-cerita yang tidak ada sandarannya. Akhirnya kita jatuh pada perbuatan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Bagaimana sifat-sifat fisik malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Allah Azza wa Jalla tidak menginformasikan kepada kita sifat-sifat fisik mereka selain hanya sedikit saja. Allah Azza wa Jalla, di antaranya penjelasan Allah bahwa mereka diciptakan sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam sudah diciptakan malaikat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Rabbu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu istilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka hati-hati berbicara tentang khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, ya Allah, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi, makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Pertanyaan ini bukan pertanyaan dalam rangka protes. Malaikat tidak mungkin, karena kita akan baca firman Allah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi pertanyaan ini pertanyaan mencari hikmah. Hikmahnya apa ya Allah? Lantas dari mana malaikat tahu bahwa manusia yang akan diciptakan, kan belum diciptakan ini, Pak. Mau diciptakan, dari mana malaikat tahu bahwa dia nanti akan membuat kerusakan, yakni keturunannya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah dan seterusnya. Malaikat bertanya, hikmahnya apa ya Allah? Dari mana malaikat tahu? Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Allah memang tidak memberitahu dari mana malaikat tahu. Sebagian ahli tafsir mengatakan malaikat tahu karena diberitahu oleh Allah bahwa makhluk yang akan diciptakan mereka punya ciri seperti ini dan itu. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain mengatakan malaikat tahu dikarenakan malaikat melihat sepak terjangnya jin. Jin itu sudah membuat kerusakan. Malaikat berpikir nanti makhluk ini ya sama seperti itu. Dan beberapa penjelasan-penjelasan yang lain yang wallahu a'lam mana yang benar.
Tapi yang jelas malaikat di sini artinya ayat ini menjelaskan bahwa malaikat diciptakan sebelum diciptakan Nabi Adam. Kemudian adapun tentang material yang menjadi bahan penciptaannya, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan mereka dari cahaya. Ini diantara bukti kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan berbagai macam makhluknya. Ada manusia, ada jin, ada malaikat. Dan masing-masing diciptakan dari material yang berbeda-beda. Malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Siapa yang bisa menghidupkan atau membuat makhluk hidup dari cahaya? Tidak ada yang bisa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat tercipta dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan kepada kalian. Ya. Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, malaikat dari nas-nas yang ada menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk cahaya. Makhluk yang diciptakan dari cahaya. Makhlukat nuraniyah, laisa laha jismun madi yudrak bil hawasil insaniyah. Jadi malaikat itu tidak mempunyai jasad material yang dapat dijangkau dengan indera manusia. Ini diantara kekhususan malaikat. Tak bisa dijangkau malaikat itu. Kecuali nanti kita akan baca malaikat-malaikat yang tasyakkal, berupa bentuk menjadi manusia. Seperti hadis tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Itu kan yang datang dalam bentuk manusia sebenarnya malaikat Jibril. Malaikat teragung, terbesar. Datang dalam rupa manusia, datang dengan pakaian yang putih, rambut yang hitam bersih. Datang duduk di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam bentuk aslinya tidak ada yang tahu. Namun yang hanya melihat siapa? Ya para nabi. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyaksikan siapa malaikat? Malaikat Jibril. Yang sayapnya itu menutup ufuk. Itu besarnya malaikat Jibril. Maka hati-hati ikhwani fillah. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang di luar Islam. Malaikat digambar. Ya, dirupakan dalam bentuk punya sayap dua. Lalu kita ikut-ikutan angel, ya, angel malaikat. Ya, hati-hati. Ini masalah gaib, masalah keimanan. Tak boleh kita kemudian menggambar gambar malaikat. Mereka adalah makhluk yang tidak dijangkau, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita dan terbuat dari cahaya. Ya, bukan dari tanah seperti kita. Kemudian disebutkan pula bahwa malaikat-malaikat itu tidak seperti manusia, mereka tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak menikah, dan mereka dibersihkan dari syahwat binatang. Malaikat tidak punya syahwat. Inilah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama. Mana yang lebih mulia? Manusia yang taat kepada Allah ataukah malaikat? Ada sebagian yang mengunggulkan malaikat karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Manusia pasti setaat-taatnya dia pasti punya kelemahan. Namun ada yang mengunggulkan manusia yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak berbuat dosa karena tidak punya syahwat. Manusia yang taat dia mampu
mampu melawan syahwatnya. Ketaatannya itu dengan juhud, dengan jihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ketika kita taat kepada Allah, ketika antum hadir di majlis ini, antum pada saat ini ya ikhwan, antum adalah pemenang yang memenangkan pertarungan dengan iblis, dengan syaitan. Karena syaitan akan menarik manusia dari masjid, akan menghalang-halangi manusia dari, tapi antum melawan. Maka itu satu keutamaan yang luar biasa. Malaikat Allah ibadah kepada Allah dan mereka 24 jam ibadah. Mereka tidak memiliki syahwat, tidak makan, tidak minum. Itu karakteristik malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya kemampuan menjelma dalam wujud manusia dengan izin Allah. Sebagaimana yang Allah informasikan tentang malaikat Jibril alaihissalam, bahwa ia mendatangi Maryam. Siapa Maryam? Maryam siapa? Ibunya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ibunya Nabi Isa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat 16-17. Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Dan terangkanlah di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kami mengutus roh kami, yakni malaikat Jibril. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian dalam hadis Jibril yang masyhur, demikian hadis Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedatangannya itu membuat keanehan. Kedatangan malaikat Jibril membuat keanehan, karena para sahabat tidak tahu itu siapa. Tiba-tiba datang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Dzata yaumi tala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab." Pakaiannya sangat putih. Sadidu syawadi sa'r. Rambutnya sangat hitam bersih. La yura alaihi atharu safar. Tidak terlihat darinya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Namun dia bukan orang jauh, tapi kita gak ada yang kenal. Kan logikanya kalau dia orang jauh, berarti dia orang sekitar. Kalau orang sekitar kita kenal. Ini bukan orang sekitar, berarti orang jauh. Kalau orang jauh kok kenapa bersih? Karena dulu orang kalau jalan safar pasti berdebu. Karena jalan belum seperti jalan kita. Di kalangan orang Arab pasti berdebu. Itu yang membuat heran Umar bin Khattab. Siapa iki? Datang di hadapan Rasulullah SAW, duduk kemudian bertanya tentang apa? Tentang iman. Akhbirni anil iman, dijawab oleh Rasulullah. Akhbirni anil Islam, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian akhbirni an asrati sa'ah, tanda-tanda dari kiamat, dijawab oleh Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alamin nasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sampai beberapa pertanyaan sudah diajukan, selesai, tiba-tiba pergi orang ini. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Kamu tahu yang bertanya itu siapa? Para sahabat adabnya di hadapan Rasulullah ketika mereka ditanya dan tidak tahu jawabannya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu yang datang malaikat Jibril, datang kepada kalian mengajarkan ilmu kepada kalian. Dan ini harus kita imani karena disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini sahih. Tapi kalau selain Nabi, bukan Rasul mengatakan, oh itu loh malaikat
ya jangan diimani. Ya. Jangan diimani. Dari mana kamu tahu? Dari wangsit, dari langit. Oh, selesai Pak. Ya, wahyu sudah terputus. Karena kalau itu dibuka pintu seperti itu, semuanya nanti akan mengaku-ngaku. Rasul lagi datang, oh malaikat datang, semuanya akan mengaku-ngaku. Ya. Maka selama informasi bukan dari langit, kita bukan yakin dari langit, maka jangan percaya terhadap hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh selain Allah dan selain para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.